Itu penjahat. Penjahat datang. Lela, kamu gak waras. Itu mantan napi. Jangan deket-deket dia, najis. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, kamu kembali ke kampung halaman setelah 5 tahun di penjara. Baju masih oranye, tubuhmu penuh luka, dan tidak ada satu orang pun yang mau menyapa. Bahkan untuk sekadar menumpang pulang, kau dilempari batu. Namun, di tengah semua cacian itu, satu gadis mengulurkan tangan. Dan perjalananmu berubah selamanya. Inilah kisah nyata yang tak akan pernah kamu lupakan. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore di desa Sendang Wetan memerah bagai luka lama yang belum sembuh. Matahari yang sebentar lagi tenggelam, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah tembaga, menambah kesan murung pada suasana yang sudah tegang sejak siang tadi. Angin membawa aroma tanah kering dan suara burung jalak yang sesekali memekik dari pohon kelapa tua di ujung gang. Di tengah jalan utama desa yang belum diaspal itu, sebutir debu melayang pelan, terbawa langkah berat seorang pria yang tampak asing. Namun sebenarnya tidak asing bagi semua orang di desa itu. Bajunya oranye, lusuh dan sedikit robek di bagian pinggang. Di dada kirinya masih tertera tulisan kecil, bekas bordiran yang tak sempat dilepas. Lapas kelas 2. Namanya Bendi. 30 tahun. Pria dengan wajah yang tak terlalu tua, tapi seolah memanggul usia 2 kali lipat dari angka itu. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, tapi hatinya tahu, ia sedang menuju ke rumah. Rumah masa kecilnya. Rumah yang dulu penuh canda tawa ibu dan almarhum ayah. Rumah yang 5 tahun lalu ia tinggalkan dengan isak, borgol, dan rasa malu. Kini ia kembali, bukan sebagai anak yang hilang, tapi sebagai lelaki yang pernah tersungkur, dari kehormatan, dari kepercayaan, bahkan dari kemanusiaan. Bendi menatap setiap sudut desa. Tiang listrik yang dulu penuh coretan anak-anak sekolah. Warung Bu Marmi yang selalu dipenuhi tukang becak setiap sore. Balai desa kecil tempat ia pernah menang lomba baca puisi waktu SD. Semuanya masih di sana. Tapi tak satu pun menyambutnya. Justru sebaliknya. Dari kejauhan, beberapa warga sudah mulai berdiri di pinggir jalan. Mereka menatap, dengan raut wajah yang sulit dijelaskan. Antara terkejut, takut, dan jijik. Itu si Bendi, ya? Bisik seorang ibu-ibu dari balik jendela. Masya Allah, berani juga dia balik ke sini. Udah gak tahu malu. Sahut yang lain, sambil meludah ke tanah. Langkah Bendi melambat. Bukan karena lelah, tapi karena beban yang tak terlihat makin menekan dari segala arah. Ia tahu, sejak pertama kakinya menyentuh tanah desa ini, dia bukan lagi Bendi yang dulu. Di mata mereka, dia bukan anak Bu Sarti, bukan mantan ketua Karang Taruna, bukan pemuda yang rajin ngaji waktu kecil. Di mata mereka, dia hanya mantan narapidana. Ia menunduk, tapi tak berhenti berjalan. Di tangan kirinya ada kantong kresek hitam yang sudah kusut. Isinya hanya sepotong baju ganti dan sebungkus roti yang diberi sipir saat ia bebas tadi pagi. Di saku celananya ada amplop lusuh berisi surat bebas bersyarat dan selembar uang 100.000. Cukup untuk makan sehari 2 hari kalau digunakan hemat. Keringat menetes dari pelipis. Hari itu panas, tapi dingin menelusup dari dalam dada. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Sekelompok anak kecil bermain bola plastik di tepi jalan. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Bendi, lalu berteriak lantang. Itu orang penjara. Hi, serem. Yang lain ikut menirukan, dan melemparkan bola ke arahnya sambil tertawa keras. Bola itu mengenai kaki Bendi. Ia berhenti. Anak-anak mendadak diam, menyadari kesalahan.
Tapi sebelum Bendy sempat menunduk dan mengambil bola untuk dikembalikan, seorang ibu keluar dari rumah. "Jangan main di situ. Ayo masuk. Nanti dicelakai penjahat itu," katanya keras. Lalu menarik anak-anak masuk rumah seperti menarik ayam dari kandang sebelum badai datang. Bendy mematung. Ia memungut bola itu dan meletakkannya di pinggir jalan. Tidak berkata apa-apa. Tidak marah. Hanya hening. Lalu berjalan lagi. Ia sampai di pertigaan. Tempat warung kecil yang dulu selalu ramai. Warung Bu Marmi. Perempuan parubaya itu dulunya ramah. Suka memberi utang kecil kalau Bendy belum punya uang. Ia masih ingat, pernah minta 1 bungkus rokok dan dibayar minggu berikutnya tanpa bunga. Tapi itu dulu. Sekarang, saat Bendy mendekat, Bu Marmi justru terlihat buru-buru mengemasi dagangannya. Ia menutup toples-toples kue dengan gerakan cepat, lalu menarik tirai terpal yang menutupi warungnya. "Bu, saya cuma mau beli air mineral," ujar Bendy. Suaranya pelan dan nyaris tak terdengar. Tapi Bu Marmi tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, lalu membalik badan, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu warungnya dari dalam. Bendy berdiri sendirian di depan warung yang baru saja ditutup. Seperti wajah-wajah yang ia lihat sepanjang jalan, pintu itu pun menolaknya, tanpa alasan yang baru. Ia menghela napas panjang, lalu berjalan lagi. Tujuannya hanya satu, rumah tua di ujung desa. Tapi jaraknya masih jauh. Dan tubuhnya sudah mulai limbung. Sejak pagi belum makan. Dan ia berjalan kaki dari ujung jalan desa. "Permisi," ucapnya saat melewati rumah Pak RT. Tak ada jawaban. Hanya suara pintu kayu yang dibanting pelan. Tak jauh dari sana, ada pos ronda. 3 lelaki muda duduk di sana sambil merokok dan memandang ke arahnya. Salah satu dari mereka, rambut dicat pirang, kaos ketat, berdiri dan mendekat. Sini, Bendy, kan?" Bendy menghentikan langkah. "Iya, Mas." "Wah, udah keluar juga, ya? Gak nyangka bisa bebas juga kamu." Nada bicaranya tajam, tapi dibungkus senyum yang lebih mirip cemooh daripada sapaan. "Aku cuma mau pulang ke rumah," ucap Bendy singkat. "Rumah mana? Yang di ujung itu? Masih utuh tuh? Kayaknya udah miring semua tuh gentengnya." Yang lain di pos ronda tertawa. Bendy tidak menjawab. Ia meneruskan langkahnya. Tapi suara mereka masih terdengar, menggema lebih tajam daripada suara jangkrik di sore hari. Jangan-jangan dia mau mulai nyolong lagi, ya? Awas lo, kita awasi." Tawa kembali pecah. Dan Bendy terus berjalan. Hatinya penuh luka, tapi ia menahannya. Hingga suara motor terdengar dari belakang. Pelan. Suara mesin tua, bukan motor mewah. Bendy tidak menoleh, sampai suara itu berhenti tepat di sampingnya. "Mas Bendy." Suara itu lembut, seperti embun yang jatuh di pagi hari. Bendy menoleh perlahan. Di hadapannya, seorang gadis muda duduk di atas motor bebek biru. Wajahnya teduh, mata bulat jernih, dan senyum yang tidak dibuat-buat. "Ayo, saya antar pulang," ucap gadis itu, ringan. Bendy kaget. Ia hanya mampu menatap. Warga yang melihat dari jauh mulai berbisik-bisik lagi. Tapi gadis itu tidak peduli. Namanya Lela, anak Pak Dul, tukang kayu desa yang tinggal tak jauh dari balai desa. Bendy diam, tidak langsung menjawab. Tapi saat Lela menggeser duduknya ke depan dan menyalakan motor, ia tahu, itu bukan paksaan. Itu uluran tulus, yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Bendy naik perlahan. Motor itu pun melaju, membawa mereka berdua, menuju ujung desa, menuju rumah tua, dan menuju cerita yang belum tertebak. Motor tua itu berderak menyusuri jalan tanah desa yang mulai mengeras oleh panas matahari sore. Getarannya terasa sampai ke tulang. Di atas jok belakang, Bendy duduk tegak, tubuhnya kaku, sementara tangan kirinya memegang erat tas kresek yang nyaris robek. Di depan, Lela mengendalikan motor dengan tenang, seolah tak peduli pada semua tatapan yang menusuk mereka dari kiri dan kanan.
Warga yang tadi hanya berbisik kini berdiri lebih dekat ke pinggir jalan, bahkan beberapa mengikuti mereka dari belakang dengan langkah cepat, hanya untuk melihat lebih dekat dan melampiaskan kebencian yang selama ini mereka simpan dalam diam. "Lela, kamu gila, hah?" Suara keras seorang ibu-ibu meledak di pinggir jalan. "Ngapain kamu bawa-bawa bandit kampung ini ke dalam desa lagi?" Motor terus melaju, tapi kerumunan warga semakin bertambah. Ada yang keluar dari rumah sambil menunjuk-nunjuk. Ada yang membawa cangkul, parang, bahkan tongkat kayu bekas jemuran. Anak-anak berdiri di belakang punggung ibu-ibu mereka, menyaksikan dalam diam. Tak satu pun dari mereka tahu cerita utuh di balik wajah lelah Bendi. Masya Allah, apa dosa desa ini sampai harus kedatangan penjahat lagi? Orang kayak dia gak pantas balik. Motor berhenti tiba-tiba. Lela menarik rem pelan karena jalan di depan tertutup oleh 3 orang lelaki muda berbadan besar, berdiri menyilang menutupi jalan. Salah satunya adalah Rojak, tukang jagal kambing yang terkenal galak dan kasar. Di tangan Rojak, sebuah linggis besi berkarat mencengkeram erat. "Berhenti di situ!" teriak Rojak sambil melotot ke arah Bendi. Lela turun dari motor. "Mas, tetap duduk," bisiknya ke Bendi. Bendi menurut, tapi matanya menatap tajam ke arah Rojak dan 2 temannya yang kini mendekat. Sorot mata Rojak menyala seperti api kecil yang siap meledak. "Kamu pikir kamu bisa masuk ke desa ini cuma dengan modal nekat naik motor cewek?" Rojak mendekat, menepuk tangannya ke ujung setang motor. 5 tahun yang lalu, adik iparku hampir mati karena ulahmu, Bendi." Bendi menatap Rojak. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap. "Aku minta maaf," jawab Bendi pelan. "Maaf?" Rojak tertawa sinis. "Maafmu 5 tahun telat." Tiba-tiba, dari belakang, seseorang melempar batu ke arah motor. Batu itu mengenai bagian samping motor dan jatuh ke tanah. Tidak melukai siapapun, tapi cukup untuk membuat suasana makin mencekam. "Usir saja dia. Jangan kasih dia lewat. Penjahat gak pantas nginjek jalan kampung ini." Suara-suara saling bertindihan. Batu kedua datang. Kali ini lebih besar. Mengenai lengan kiri Bendi. Ia mengerang pelan, tapi tidak jatuh. Lela langsung berdiri di depan motor, membentangkan kedua tangannya. "Cukup!" Suara gadis itu menggema. Bukan keras, tapi penuh keteguhan. Dia cuma mau pulang, bukan cari ribut. "Kalau ada yang keberatan, silakan hadapi saya." Kerumunan diam sesaat. Tak menyangka gadis sekecil itu berani berdiri di depan puluhan warga yang marah. Tapi Lela tetap di tempatnya. Bendi perlahan turun dari motor, meski lengan kirinya masih sakit. Ia berdiri di samping Lela, dan dengan suara serak berkata, "Kalian boleh benci saya. Kalian boleh lempar saya, maki saya, bahkan kalau perlu, usir saya. Tapi izinkan saya pulang ke rumah saya. Saya tidak minta lebih." Rojak menatap mereka berdua. Tatapannya masih tajam, tapi tidak sekejam tadi. Akhirnya ia mundur, mengangkat tangan. "Jalan. Tapi awas. Sekali kamu bikin masalah, satu kampung bakal kirim kamu balik ke penjara." Kerumunan perlahan bubar. Satu demi satu meninggalkan tempat itu. Tapi wajah-wajah mereka masih penuh amarah. Lela menoleh ke Bendi. "Mas, ayo naik lagi." Motor melaju kembali. Kali ini jalanan terasa lebih sepi. Tapi bukan karena tenang. Sepi yang menggantung, seperti awan gelap sebelum hujan deras. Bendi menunduk sepanjang jalan, memandangi lengannya yang memar akibat lemparan batu. Tapi rasa sakitnya kalah jauh dibanding rasa sesak di dalam dada. Mereka melewati hamparan sawah hijau yang panjang. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang. Cahaya langit memudar cepat. Angin sore berhembus dingin. Saat motor akhirnya sampai di depan rumah tua itu, Bendi hanya diam mematung. Rumah berdinding kayu yang dulu penuh warna kini tampak kusam. Jendela kacanya retak. Daun pintunya lapuk. Bahkan pagar kecil di depan sudah runtuh. Tapi bagi Bendi, itu tetap rumah. Ia turun dari motor,
menatap rumah itu lama. Tangannya gemetar membuka gerbang kayu yang kini hanya tersisa satu sisi. Lalu ia berjalan ke pintu depan, mengeluarkan kunci tua dari saku celananya. Saat gembok berkarat itu dibuka, bunyinya nyaring menembus keheningan. Ia membuka pintu perlahan. Aroma debu dan kayu tua langsung menyambut. Di dalam hanya ada satu kasur lusuh, kursi kayu patah, dan meja kecil berdebu. Semua diam. Seperti menyambut tuan rumah yang hilang bertahun-tahun. Lela tetap berdiri di luar. Motor masih menyala. Bendi menoleh. "Terima kasih," ucapnya lirih. Lela hanya tersenyum tipis. "Kalau butuh bantuan, saya tinggal di dekat balai desa." Bendi mengangguk. Tapi sebelum Lela pergi, ia berkata satu kalimat yang membuat Bendi terdiam lama. "Mas, saya percaya orang bisa berubah." Lalu suara mesin motor membelah keheningan. Lela pergi, dan Bendi berdiri di ambang pintu rumahnya sendirian. Dalam keheningan itu, ia tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langit di atas rumah tua itu berubah kelam. Angin malam meniup daun-daun kering dari pohon kelor di halaman, menyapukan mereka ke sudut-sudut teras yang retak dan berjamur. Di dalam rumah, lampu minyak kecil menyala samar di atas meja pendek. Cahaya kuningnya memantul pada dinding yang mulai mengelupas dan langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Bendi duduk bersila di atas tikar pandan yang masih tersisa, meski sudah berdebu dan berbau lembab. Di depannya, sepotong roti sobek setengah yang ia bawa dari penjara tergeletak dalam bungkus plastik bening. Ia belum menyentuhnya. Bukan karena kenyang, tapi karena tenggorokannya terlalu kaku untuk menelan apapun malam itu. Angin merayap lewat celah-celah dinding. Sesekali terdengar bunyi jendela tua yang mengayun, seolah rumah itu mengeluh. Bendi memandang sekeliling, sudut dapur tempat ibunya dulu memasak, tempat ayahnya biasa duduk membaca koran bekas, dan ranjang kayu tempat ia dulu tidur dengan adik semata wayangnya, yang kini entah kemana. Rasa sepi mencengkeram kuat. Tak ada suara lain, kecuali detak jarum jam tua yang masih berdetak pelan di sudut ruang tamu. Waktu berjalan, tapi hidup seolah tertinggal 5 tahun lalu. Tepat saat pintu rumah ini ditutup untuk terakhir kalinya setelah Bendi dijemput polisi. Bendi menghela napas. Tangannya membuka kantong kresek hitam yang ia bawa. Isinya, baju ganti bekas yang sudah pudar, sepucuk surat lama dari ibunya, dan sehelai foto keluarga. Foto itu buram, warnanya sudah pudar, tapi wajah di dalamnya masih jelas. Ibunya tersenyum, mengenakan kebaya biru. Ayahnya berdiri kaku dengan kopiah hitam. Dan dirinya, masih remaja, memeluk sang adik yang waktu itu belum genap 7 tahun. Matanya berkaca-kaca. Ia usap perlahan wajah ibunya di foto itu, lalu mengecupnya lama. Lalu, tanpa suara, ia berbisik, "Ma, aku pulang." Tapi tak ada jawaban. Hanya suara tikus kecil yang melintasi atap, dan suara angin yang menyeret debu. Bendi bangkit. Ia membersihkan tikar seadanya, lalu meletakkan bantal tua yang sudah pipih. Ia berbaring perlahan, memeluk tas kreseknya, memejamkan mata dalam kegelapan, berharap esok lebih baik. Tapi tubuhnya menolak tidur. Rasa sakit di lengan kiri bekas lemparan batu mulai terasa nyeri. Ia duduk kembali, membuka bajunya, lalu menatap lebam keunguan itu dalam diam. Esok harus mencari makan. Esok harus mulai lagi dari nol. Tapi dari mana? Ia menunduk. Tak ada kerja yang mau menerima mantan narapidana. Dan lebih buruk, ia bahkan tak tahu harus bicara pada siapa. Pagi datang cepat. Cahaya matahari masuk dari sela-sela papan dinding. Bendi sudah bangun sebelum ayam berkokok. Ia mencuci wajah dengan air sumur yang rasanya seperti batu. Lalu berdiri lama di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding. Wajahnya kurus. Matanya cekung. Tato kecil di tangan kirinya tampak lebih jelas karena sinar pagi. Ia coba menyisir rambut dengan tangan. Sia-sia. Tapi entah kenapa, ia ingin terlihat lebih rapi. Keluar dari rumah, ia berjalan kaki ke arah balai desa. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dari balik tirai. Beberapa pura-pura tak melihat.
Beberapa justru berhenti dan menatap penuh kecurigaan. Ia berjalan terus. Tak satu pun menyapa. Di depan balai desa, ada 3 pria duduk di atas karung gabah. Salah satunya adalah Bapak Lurah. Bendi mendekat, mengangguk sopan. "Permisi, Pak." Pak Lurah hanya menatap. Wajahnya kosong, tapi matanya dingin. "Saya Bendi. Mau tanya, apa ada pekerjaan di desa?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia menghembuskan asap rokoknya, lalu berkata, "Kamu baru keluar dari penjara, kan?" Bendi mengangguk pelan. "Kamu tahu, orang-orang sini gak akan mudah nerima kamu kembali. Mereka takut. Mereka trauma. Kamu gak bisa langsung berharap dapat kerja atau bantuan." "Saya gak minta apa-apa, Pak. Cuma, kalau ada kerja berat, apa saja, saya sanggup." Pak Lurah diam lagi, lalu menunjuk kebun bambu di belakang balai desa. "Besok pagi, ikut Pak Dul bersihin semak-semak di sana. Bayarannya gak besar, tapi itu langkah awal." Bendi mengangguk dalam. "Terima kasih, Pak." Saat ia berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba seseorang menegur dari samping. Suara perempuan. Lembut. "Mas Bendi." Ia menoleh. Lela berdiri di sana, membawa rantang makan berwarna biru dan tas kecil di tangannya. Wajahnya bersih. Rambutnya dikepang seperti kemarin. "Apa kabar?" Bendi terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. "Ini, ada makanan. Tadi saya masak tempe bacem sama sayur bening. Takut Mas belum sempat masak sendiri." Bendi menatap rantang itu, lalu menatap wajah Lela. Ada rasa sesak di dadanya. Belum pernah ada yang begitu peduli padanya. Sejak ia bebas. "Aku gak enak," ucapnya pelan. Lela tersenyum. "Gak usah mikir macam-macam. Saya cuma ngasih. Kalau Mas gak mau, nanti saya taruh di pos ronda aja." "Enggak, saya terima. Terima kasih ya." Lela menyerahkan rantang itu ke tangannya. "Mas Bendi kuat, ya? Saya percaya Mas bisa buktikan kalau Mas bukan orang jahat seperti yang mereka pikirkan." Ucapan itu membuat dada Bendi hangat. Tapi ia juga sadar, simpati seperti ini tidak datang tanpa risiko. Nama Lela bisa dibicarakan, bisa dicemooh, tapi gadis itu tetap berdiri di sana, tersenyum, seolah dunia tak punya gigi tajam. Bendi memandangi punggung Lela yang berjalan pergi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ada keyakinan kecil tumbuh di dalam hatinya. Ia harus bangkit. Ia harus berubah. Bukan untuk membalas orang-orang yang membencinya, tapi demi membuktikan kepada satu orang yang percaya padanya, bahwa ia layak disebut manusia kembali. Embun masih menggantung di ujung daun ketika Bendi berdiri di depan kebun bambu milik desa. Pak Dul, pria berusia 50-an dengan topi caping usang dan sarung yang digulung ke lutut, sudah lebih dulu tiba. Di tangannya tergenggam sabit panjang dan karung besar untuk menampung daun-daun kering. "Loh, kamu datang beneran?" ucap Pak Dul, separuh heran separuh kagum. Bendi mengangguk pelan. "Saya datang sesuai janji, Pak." Pak Dul menyodorkan sabit cadangan dan sepasang sarung tangan kotor. "Kalau memang mau kerja, jangan setengah-setengah. Tapi saya kasih tahu, orang-orang bakal terus ngomongin kamu." "Saya sudah biasa dihina, Pak," jawab Bendi lirih sambil menerima alat kerja itu. "Yang penting saya masih bisa bekerja." Hari itu mereka mulai dari bagian barat kebun, yang sudah nyaris seperti hutan mini karena bertahun-tahun tidak disentuh. Bambu liar menjulang tinggi, akar-akarnya menjalar kemana-mana. Daun kering menumpuk hingga lutut. Tugas mereka adalah menebas, mengumpulkan, lalu membakar sisa-sisa yang tak lagi berguna. Peluh membasahi tubuh Bendi sejak jam 7 pagi. Tangannya luka karena tersayat bambu muda, tapi tak ada satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Setiap kali sabitnya terayun, ia mengingat wajah ibunya. Setiap kali pundaknya pegal, ia mengingat suara Lela yang berkata bahwa ia percaya. Dan setiap kali napasnya mulai habis, ia mengingat batu yang dilemparkan ke tubuhnya, dan ia tahu,
Dunia belum selesai mengujinya. Di kejauhan, dari sela-sela semak, beberapa warga berdiri diam. Mereka tak bicara, hanya mengintip, melihat sendiri apa benar si mantan napi itu benar-benar kerja. Tidak merampok, tidak lari, tidak membuat ulah. Dan yang mereka lihat, hanya seorang lelaki berkaus lusuh, bercucuran keringat, menebas bambu dengan sabar dan diam. Pak Dul yang awalnya berhati-hati, kini mulai lunak. Saat istirahat tiba, ia duduk berselonjor sambil menyulut rokok linting. Ngomong-ngomong, katanya sambil menyeruput teh, "Kamu masih ada keluarga di sini?" Bendi menggeleng. "Ibu meninggal 2 bulan setelah saya masuk penjara. Ayah meninggal lebih dulu. Adik saya kabur ke kota. Gak tahu kabarnya sampai sekarang." Pak Dul mengangguk. "Berat, ya?" Bendi tersenyum getir. "Mungkin memang harus begitu, Pak, supaya saya bisa ngerti artinya hidup." Pak Dul memandangi Bendi lama, lalu menepuk pundaknya dengan tangan kasarnya. "Kalau kamu terus kerja kayak gini, saya gak malu-malu ngajak kamu bantu proyek kebun kayu saya." Bendi kaget. "Saya boleh, Pak?" "Boleh. Tapi jangan salah langkah. Ya, sekali aja kamu ulangi kesalahan, saya sendiri yang usir kamu dari desa." Bendi mengangguk sungguh-sungguh. "Saya janji, Pak, saya gak akan menyentuh jalan lama saya." 1 minggu berlalu. Setiap pagi, Bendi kerja di kebun bambu. Siang hari, ia bantu Pak Dul memindahkan kayu. Sore hari, ia membersihkan sumur tua di rumahnya. Malamnya ia duduk menulis catatan harian, kebiasaan baru yang ia pelajari di dalam penjara. Ia menulis dengan pensil tumpul di buku tulis bekas peninggalan adiknya. Hari-hari itu tidak mudah. Ia masih menerima pandangan curiga. Setiap ke warung, ia tetap dilayani dengan enggan. Di masjid, tempat wudunya sering kosong, tak ada yang mau bersebelahan dengannya. Tapi satu hal yang tak berubah adalah Lela. Gadis itu hampir tiap 2 hari datang, membawa makanan ringan, atau sekadar singgah sambil ngobrol di teras rumah. Bendi selalu menjaga jarak, selalu menjaga sopan. Tapi ia tahu, dari dalam hati, rasa hormatnya pada gadis itu tumbuh melebihi dari sekadar rasa terima kasih. Lela tak banyak bertanya tentang masa lalu. Ia lebih suka bicara tentang sayur yang tumbuh di pekarangan, anak-anak kecil yang mulai belajar baca, atau langit malam yang cerah setelah hujan reda. Malam itu, mereka duduk di teras rumah. Lela duduk di kursi plastik tua, sementara Bendi duduk di tikar kecil sambil menambal jendela dari dalam. "Mas," kata Lela tiba-tiba, "kalau hidup bisa diputar ulang, Mas Bendi pengen jadi apa?" Bendi terdiam. Ia memandangi langit. "Saya pengen jadi orang biasa, yang bisa pulang ke rumah, disapa tetangga, ngopi di warung, dan dianggap manusia." Lela tersenyum. "Berat, ya?" "Berat," jawab Bendi. "Tapi lebih berat kalau saya menyerah." Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Angin malam bertiup pelan. Suara kodok dan jangkrik bersahutan di kejauhan. "Lela," ucap Bendi kemudian, "terima kasih sudah percaya sama saya. Saya gak tahu harus balasnya gimana." "Gak perlu dibalas," jawab Lela. "Cuma jangan buat saya kecewa." Bendi mengangguk. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, kalimat Lela barusan telah menancap dalam sekali. Ia tahu, suatu hari nanti, ia ingin membuat gadis itu bangga. Bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu. Namun ia sadar juga, itu belum waktunya. Bahkan menyampaikan niat pun belum pantas. Ia masih harus membuktikan diri. Ia masih harus bersihkan sisa-sisa lumpur dari nama dan langkahnya. Dan semua itu harus dimulai dengan kedua tangan kasarnya. Pagi itu langit berwarna biru pucat. Tidak secerah biasanya. Udara desa lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Tapi keringat tetap mengalir deras di dahi Bendi. Tangannya mencengkram sabit kuat-kuat, menebas ilalang tinggi yang tumbuh liar di sepanjang tepi kebun kayu milik Pak Dul. Hari ini tugasnya membersihkan batas tanah agar bisa dipagari sebelum musim hujan datang. Keringat dan debu menempel di kulit gelapnya. Tangannya penuh luka,
Ada goresan baru, ada pula bekas-bekas luka lama yang mulai menghitam. Tapi Bendi tidak berhenti. Ia tidak mau berhenti. Suara Pak Dul terdengar dari arah belakang. Bendi. Iya, Pak. Udahan dulu. Istirahat. Kamu dari tadi kerja gak pakai jeda. Mau roboh. Bendi meletakkan sabit, duduk di bawah pohon jati besar, dan menerima botol air yang disodorkan Pak Dul. Air itu terasa seperti anugerah. Ia meneguknya pelan, lalu memandang ke arah hutan kecil di seberang sawah. Besok ikut saya ke dusun seberang. Ada kontrakan tua yang mau direnovasi buat tempat belajar anak-anak. Kamu bantu bersihin, ya? Bendi mengangguk. Saya siap. Pak Dul menghela napas. Saya gak nyangka kamu berubah segini jauh. Padahal waktu dulu kamu keluar dari penjara, saya sendiri yang bilang ke RT supaya gak izinin kamu tinggal di sini. Bendi hanya tersenyum samar. Gak apa-apa, Pak. Itu hak semua orang buat curiga. Tapi saya malu sekarang, sambung Pak Dul. Kamu kerja paling rajin. Gak pernah telat. Gak pernah ngeluh. Bahkan waktu anaknya Bu Marmi sakit, kamu yang bantu antar ke puskesmas. Itu hal kecil, Pak. Hal kecil yang gak semua orang mau lakukan. Dan saya lihat, kamu bukan orang jahat, Ben. Kamu cuma orang yang pernah salah. Bendi diam. Ia menunduk. Kata-kata itu seperti tetes embun ke luka lama yang belum sembuh. Masih banyak yang belum percaya. Jawabnya akhirnya. Ya memang. Tapi waktu akan bicara. Yang penting kamu jangan berubah lagi. Bendi mengangguk. Sementara itu, kabar tentang Bendi mulai beredar ke seluruh penjuru desa. Bu Marmi, yang dulu menutup warungnya saat Bendi mendekat, kini mulai menyapanya setiap pagi. Awalnya canggung, tapi akhirnya mengizinkannya duduk minum teh di warung. Anak-anak kecil yang dulu takut, kini malah berani menyapa dan memanggil namanya dari jauh. Namun, tak semua berubah. Di balik senyum dan sapaan itu, masih ada gunjingan. Masih ada yang membisiki Lela saat ia lewat. Ngapain kamu deket-deket mantan napi? Kamu itu perempuan. Jaga harga diri. Orang kayak dia gak pantas kamu perjuangkan. Lela mendengarnya semua. Tapi ia tak menjawab. Ia hanya diam. Lalu berjalan lebih cepat. Tapi diam bukan berarti tak luka. Sore itu, ia datang lagi ke rumah Bendi. Membawa beberapa lembar kain dan jarum jahit. Katanya ingin menambal tirai rumah yang robek. Bendi sempat menolak. Tapi Lela sudah terlalu terbiasa dengan penolakan kecilnya. Aku jahit dari luar aja. Ya? Nanti malah Mas bisa gantung lagi. Ucapnya sambil duduk di bangku kayu kecil di teras rumah. Lela, ucap Bendi pelan. Apa kamu gak lelah dibicarakan orang? Lela menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap Bendi. Lelah, jawabnya jujur. Tapi lebih lelah dengar suara hati sendiri kalau aku biarin kamu jalan sendirian. Bendi tertunduk. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalau kamu menjauh sekarang, aku gak akan salahin. Mas Bendi, jawab Lela dengan tenang. Aku bukan orang yang datang karena kasihan. Aku datang karena aku percaya kamu pantas untuk diberi kesempatan. Hening mengisi ruang antara mereka. Bendi menggenggam jemarinya sendiri. Getaran halus merambat dari dada ke lengan. Ia ingin sekali berkata, bahwa ia mulai menyukai gadis itu. Bahwa ia berharap ada masa depan di ujung jalan ini. Tapi ia tahu, itu terlalu dini. Dan ia pun tahu, tak semua restu bisa datang hanya karena niat baik. Beberapa hari kemudian, Bendi nekat berkunjung ke rumah Lela. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, kemeja putih yang telah ia cuci bersih dan setrika sendiri meski lipatannya masih miring. Ia membawa sekeranjang singkong dan satu pot kecil tanaman daun pandan yang ia tanam sendiri di belakang rumah. Ia tahu, mungkin ini konyol, tapi ia ingin menunjukkan bahwa ia sedang berusaha. Rumah Lela berdiri di pinggir jalan utama. Sederhana tapi bersih. Halamannya penuh bunga dan pot cabai rawit. Saat ia mengetuk pintu, yang membukakan adalah ayah Lela, Pak Dul. Seketika itu pula, wajah lelaki itu berubah.
Mas Bendi, ada apa datang ke sini? Bendi menelan ludah. Pak, maaf saya lancang. Tapi saya mau bicara. Tentang Lela. Pak Dul menatap tajam. Mas tahu siapa Lela buat saya? Dia anak perempuan satu-satunya saya. Harapan satu-satunya setelah ibunya meninggal. Bendi menunduk. Saya tahu, Pak. Dan karena itu, saya gak mau datang dengan tangan kosong. Saya hanya ingin Bapak tahu. Saya serius memperbaiki diri. Dan kalau Bapak izinkan, saya ingin memperjuangkan Lela. Bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Pak Dul tak menjawab langsung. Ia hanya memandang tajam, lalu berkata dingin, "Lupakan. Saya gak akan biarkan anak saya menikah sama laki-laki yang pernah merusak nama desa ini." Kalimat itu seperti palu godam menghantam dada Bendi. Tapi ia tidak marah. Tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan saya tetap membuktikan. Sampai Bapak percaya." Lalu ia pamit. Tanpa air mata, tanpa guncangan. Hanya satu tekad, jika cinta tak bisa diterima hari ini, maka ia akan tumbuh dalam diam, hingga waktunya ia pantas menyebut nama itu, bukan sebagai harapan semu, tapi sebagai bagian dari hidup yang baru. Hari-hari berlalu, dan Bendi tetap datang ke kebun setiap pagi. Saat kabut belum sepenuhnya naik dari lereng sawah, ia sudah berdiri dengan sabit di tangan, membersihkan ranting-ranting yang menghalangi jalur irigasi. Tangannya semakin kasar, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, tapi wajahnya justru tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia tidak lagi bekerja demi uang, tidak juga demi pujian. Ia bekerja demi keyakinan bahwa diam adalah cara terbaik untuk membuktikan sesuatu yang dulu pernah ia hancurkan. Sementara itu, Lela tak pernah lagi datang ke rumah. Sejak pertemuan Bendi dengan ayahnya, suasana di antara mereka berubah. Tak ada lagi senyum hangat di sore hari. Tak ada lagi obrolan ringan tentang angin dan langit. Tapi Bendi tak marah. Ia mengerti. Ia tahu, waktu bukan musuh. Waktu adalah ujian. Dan ia memilih untuk sabar. Pak Dul tetap memberinya pekerjaan. Tapi nada bicaranya lebih dingin. Tak ada lagi obrolan setelah kerja. Tak ada lagi tawaran teh di bawah pohon jati. Hanya perintah. Hanya tugas. Tapi di balik tatapan keras itu, sesekali ada lirikan samar. Seperti seorang ayah yang ingin percaya, tapi belum berani membuka pintu sepenuhnya. Suatu hari, banjir kecil melanda desa setelah hujan deras 3 hari berturut-turut. Saluran air tersumbat di banyak titik. Air menggenang sampai ke pekarangan rumah warga. Sawah mulai tergenang, dan warga panik. Malam itu, kepala desa mengumpulkan beberapa pemuda untuk kerja bakti esok pagi, membersihkan saluran air di sisi barat desa. Tapi yang datang hanya 3 orang. Sementara yang lain, memilih diam, sibuk, atau takut kotor. Bendi datang paling pagi. Ia membawa sekop, karung, dan senter. Tanpa banyak bicara, ia mulai menggali lumpur yang menyumbat parit. Kakinya tenggelam sampai betis. Tangannya berlumpur sampai ke lengan. Ia bekerja tanpa menoleh siapapun. Hanya fokus. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Pukul 9 pagi, beberapa warga mulai berdatangan. Bukan untuk membantu, tapi untuk melihat. Mereka menyaksikan seorang lelaki bekas napi, berpeluh, bekerja di tengah genangan. Sementara yang lain hanya berdiri di pinggir jalan. Pak RT datang membawa termos teh. Ia berdiri sebentar, menatap Bendi yang terus mencangkul, lalu berkata kepada yang lain, "Yang kayak gini, harusnya kita malu." Beberapa warga mulai membantu. Mengambil cangkul, mengangkat karung. Perlahan, suara cemoohan berubah jadi bisik-bisik kagum. Dan di antara kerumunan itu, Lela muncul. Ia berdiri di balik kerumunan ibu-ibu, membawa payung kecil. Wajahnya menatap lurus ke arah Bendi yang tubuhnya basah kuyup, bajunya penuh lumpur, tapi matanya tetap menyala. Lela menunduk. Wajahnya berkabut. Mungkin ia ingin menyapa. Mungkin ingin mendekat. Tapi ia tak berani. Ia hanya menatap. Dan hatinya bicara sendiri. Hari itu,
Sore menjelang malam, sebuah mobil berhenti di depan rumah Bendy. Seorang lelaki muda turun. Tubuhnya tinggi besar, mengenakan kemeja dan celana bahan rapi. Di tangannya ada sebuah kotak besar berisi komputer. Mas Bendy? Iya. Saya dari kantor pengembang desa. Saya dengar Mas Bendy punya pengalaman komputer waktu di lapas. Bendy kaget. Sedikit. Saya bantu administrasi di dalam. Kami butuh relawan untuk bantu kelola data warga desa, bantuan sosial, dan laporan hasil panen digital. Cuma relawan. Tapi kalau hasilnya bagus, bisa jadi kerja tetap. Tertarik? Bendy mengangguk. Matanya membulat. Saya tertarik. Lelaki itu menyerahkan kotak berisi perangkat kerja. Nanti saya hubungi lagi untuk pelatihan. Hari itu, Bendy memandangi kotak komputer itu lama. Benda itu seperti pintu kecil ke dunia baru. Dunia yang tak harus selalu memegang sabit atau cangkul, tapi tetap bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Waktu terus berjalan. Dalam diamnya, Lela mengamati. Ia lihat Bendy kini menjadi bagian dari tim desa. Ia lihat bagaimana anak-anak kecil mulai mendekatinya tanpa takut. Ia dengar kabar bahwa semua laporan bantuan desa kini tertata rapi karena Bendy yang mengatur. Dan satu malam, Lela berdiri di dapur rumahnya, menatap ayahnya yang sedang memotong kayu. "Pak," ucap Lela pelan. Pak Dul menoleh. "Kalau ada orang yang berubah jadi lebih baik, apa salah kalau kita beri dia kesempatan kedua?" Pak Dul menghela napas. "Kamu masih bicara soal Bendy?" Lela mengangguk. "Aku gak bilang sekarang. Aku tahu semuanya butuh waktu. Tapi aku juga tahu, gak semua orang bisa kerja sekeras dia hanya untuk diterima sebagai manusia." Pak Dul tak menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu meletakkan kapaknya pelan ke atas meja. Malam itu, angin berhembus pelan. Di rumah kayu tua milik Bendy, cahaya lampu menyala tenang. Di atas meja, 2 buku besar terbuka. 1 buku catatan warga desa, 1 lagi buku hariannya sendiri. Bendy menulis, "Hari ke-172 sejak aku pulang ke desa. Aku belum diterima sepenuhnya. Tapi aku juga belum diusir lagi. Dan itu cukup untukku." Ia meletakkan pena. Lalu bangkit, membuka pintu rumah. Di luar, langit bertabur bintang. Udara dingin tapi damai. Dan dari ujung jalan desa, ia melihat sosok perempuan berjalan perlahan dengan selendang di bahunya. Lela. Tanpa kata, mereka hanya saling memandang. Tak ada pelukan. Tak ada pernyataan cinta. Tapi tatapan itu menyimpan sesuatu. Bukan janji. Bukan harapan. Tapi keyakinan bahwa sesuatu sedang tumbuh. Perlahan. Pasti. Dan tidak tergesa-gesa. Langit mulai basah oleh gerimis tipis ketika Bendy kembali dari kantor desa. Tangannya memegang beberapa lembar fotokopi dokumen bantuan sosial, sementara bahunya membawa tas selempang kecil yang mulai pudar warnanya. Hari itu hujan turun sejak siang, membuat tanah becek dan jalanan licin. Tapi langkah Bendy tetap ringan. Hampir 200 hari sejak ia menginjakan kaki kembali ke desa Sendang Wetan, dan meski belum semua pintu terbuka, ia tahu, tembok itu mulai retak sedikit demi sedikit. Anak-anak kecil mulai berani memanggil namanya, menyodorkan tangan penuh lumpur untuk bersalaman. Beberapa ibu-ibu bahkan menitipkan dokumen ke rumahnya. Percaya ia bisa bantu isi formulir bantuan. Warung Bu Marmi yang dulu menutup pintu kini memberinya teh hangat setiap sore tanpa diminta. Namun tetap ada yang belum selesai. Dan itu adalah masa lalunya. Malam itu, saat hujan makin deras, Bendy sedang menyapu lantai rumah ketika terdengar suara ketukan pintu keras dan tergesa. Ia membuka dengan cepat. Di depan pintu berdiri seorang lelaki muda yang wajahnya dikenalnya samar-samar. "Mas, saya namanya Rian. Bisa saya bicara sebentar?" Bendy mempersilakan masuk. Lelaki itu mengenakan jaket hujan basah. Rambutnya meneteskan air, wajahnya gugup. "Saya adik iparnya Rojak, yang dulu pernah bilang Mas Bendy bikin kakak saya hampir mati waktu tawuran dulu," ujarnya pelan. Bendy diam. Matanya mengeras.
Rian menelan ludah, lalu berkata, "Sebenarnya, saya tahu semua kejadian malam itu." Bendi menatapnya. "Kakak saya dan teman-temannya waktu itu mau rampok warung belakang terminal. Mas Bendi tahu. Mas coba cegah. Terjadi ribut. Tapi bukan Mas yang mukul sampai kakak saya pingsan. Itu temannya sendiri. Tapi, semua orang lebih mudah menyalahkan Mas. Karena Mas waktu itu anak jalanan. Gak punya siapa-siapa." Ucapan Rian membuat dada Bendi serasa ditindih batu. Ia menunduk. Rahangnya mengeras. Tangan kanannya mengepal pelan. "Kenapa baru sekarang kamu bilang?" Rian menatap lantai. "Saya takut. Saya masih kecil waktu itu. Saya dengar omongan orang tua, omongan rojak, dan saya pikir, ya udahlah. Tapi sekarang saya lihat sendiri. Mas Bendi bukan kayak yang dulu dibilangin. Saya malu." Bendi menghela napas panjang. Suaranya bergetar. "Gak ada yang bakal percaya juga sekarang. Semua udah lewat." Rian menggenggam lututnya sendiri, seolah menahan penyesalan. "Saya tahu, mungkin minta maaf gak cukup. Tapi saya mau Mas tahu, Mas bukan sendiri. Ada orang yang tahu Mas gak salah. Dan saya siap bilang kebenaran itu kalau perlu." Mata Bendi berkaca-kaca. Ia menatap anak muda itu. Lalu, perlahan, berdiri dan memeluk bahunya. "Terima kasih." Malam itu, untuk pertama kalinya, Bendi menangis. Bukan karena luka, tapi karena kelegaan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. 5 tahun lebih ia memendam semuanya sendiri. Kini, sebagian beban itu pecah. Keesokan harinya, Pak RT mengumumkan rencana pertemuan desa di balai untuk menyusun program baru tentang pemuda dan keamanan. Bendi diminta hadir sebagai pengelola data. Semua warga diundang. Hari itu, ruangan balai penuh sesak. Warga berdiri, duduk, bahkan sebagian bersandar di tiang karena tidak kebagian kursi. Suasana ramai, tapi tegang. Semua tahu, Bendi akan bicara hari itu. Ketika namanya dipanggil, Bendi maju perlahan. Wajahnya tenang. Ia membawa map biru dan laptop tua yang dipinjamkan kantor desa. "Selamat pagi," ucapnya. Semua terdiam. "Terima kasih sudah mengizinkan saya berdiri di sini. Saya tahu, mungkin kehadiran saya masih dianggap ganjalan oleh beberapa orang. Dan saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi hari ini, saya tidak ingin membela diri. Saya hanya ingin menyampaikan data." Ia memaparkan grafik partisipasi warga, pengeluaran bantuan, dan catatan keuangan yang ia susun rapi. Semua orang terkesiap. Rapi. Akurat. Bahkan kepala desa sampai mengangguk kagum. Tapi sebelum ia duduk kembali, Rian berdiri di belakang. Suaranya lantang. "Saya mau bicara." Semua menoleh. "Saya ingin minta maaf di depan semua orang. 5 tahun lalu, saya biarkan kakak saya memfitnah Mas Bendi. Padahal saya tahu, dia gak bersalah. Dia hanya mencoba mencegah kejahatan. Tapi malah dijadikan kambing hitam. Saya diam. Dan itu salah saya." Ruang balai hening. Seperti kosong. Seperti waktu berhenti sejenak. Mata-mata mulai melirik satu sama lain. Suara pelan mulai terdengar. "Bener itu. Masya Allah." "Loh, kalau gitu?" Pak Dul yang berdiri di depan ikut terpaku. Ia menatap Bendi. Lama. Matanya mengabur. Setelah semua hening kembali, Bendi hanya mengangguk pelan. Ia tidak menangis. Tidak juga senyum. Ia hanya berkata, "Saya sudah memaafkan sejak lama." Sore harinya, Lela datang ke rumah Bendi. Ia berdiri di depan pagar bambu, membawa seikat bunga liar dan sebungkus kue dari warung. "Saya dengar apa yang terjadi tadi siang," ucapnya sambil tersenyum. Bendi berdiri di ambang pintu. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih. Sudah percaya pada saya sejak awal." Lela menunduk sebentar, lalu menatap Bendi dengan mata teduhnya. "Mas Bendi." "Iya. Bapak minta ketemu Mas. Besok sore."
Bendy terdiam. Wajahnya menegang. Serius? Lela mengangguk. Datang aja. Sendiri. Malam itu, Bendy tak bisa tidur. Mungkin, pintu yang tertutup rapat selama ini mulai terbuka. Dan mungkin, waktunya untuk berbicara bukan hanya soal masa lalu, tapi tentang harapan, dan seseorang yang ingin ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Sore menjelang malam, langit sendang wetan diselimuti mendung tipis. Cahaya matahari berwarna keemasan menembus celah awan, menyinari rumah Pak Dul yang berada tak jauh dari tikungan jalan utama desa. Bendy berdiri di depan pagar bambu yang mulai ditumbuhi lumut, mengenakan kemeja putih bersih yang ia setrika sendiri pagi tadi, celana kain abu-abu yang telah ia jahit ulang di bagian lutut, dan sandal kulit butut yang paling rapi yang ia miliki. Di tangannya ada sebuah bungkusan kain kecil berisi hasil kebun, pisang kapok dari belakang rumah, singkong rebus, dan satu botol kecil sirup jahe buatan sendiri. Ia berdiri beberapa menit tanpa mengetuk pintu, mengatur napas, menenangkan detak jantung yang sejak tadi berdebar seperti beduk malam Jumat. Ini bukan kunjungan biasa. Ini langkah pertama yang akan menentukan sisa masa depannya. Setelah mengatur napas panjang, ia mengetuk pintu perlahan. Suara sepatu kayu terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan muncul wajah Pak Dul, mengenakan kaos oblong tua, kain sarung bergaris, dan tatapan mata yang tak bisa ditebak. "Masuklah," ucapnya singkat. Bendy masuk dengan perlahan. Ia melepas sandalnya di depan pintu dan meletakkan bungkusan di atas meja kayu. Ruangan itu sederhana. Aroma kayu bakar tercium samar dari dapur. Di dinding, tergantung foto keluarga lama dengan bingkai yang sedikit berkarat. Pak Dul duduk di kursi bambu. Bendy berdiri kaku di depan meja. Menunduk. "Silakan duduk," kata Pak Dul pelan. Bendy menurut. Sunyi mengisi ruangan beberapa saat. Hanya suara ayam tetangga yang sesekali terdengar berkokok dari kejauhan. "Aku dengar kamu kerja keras selama ini," ucap Pak Dul akhirnya. "Saya hanya mencoba menebus apa yang pernah saya rusak, Pak," jawab Bendy pelan. Pak Dul menatapnya. Lama. Matanya menelusuri setiap gurat wajah Bendy, seolah mencoba membaca ulang semua bab kehidupan lelaki itu. "Lela anak saya satu-satunya. Ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Dan saya besarkan dia sendiri. Saya tahu dia perempuan kuat. Tapi hati anak perempuan tetap hati. Sekali patah, bisa lama sembuhnya." Bendy menunduk. "Saya tahu, Pak. Dan justru karena itu, saya datang. Kamu tahu masa lalu kamu gak mudah dilupakan, kan?" "Saya sadar betul, Pak. Saya gak datang minta diterima begitu saja. Saya datang karena ingin meminta kesempatan. Bukan hanya untuk dicintai oleh Lela, tapi untuk jadi bagian dari keluarga yang bisa dijaga." Pak Dul diam. Hening menebal kembali. Lalu ia berdiri, berjalan ke jendela, memandang keluar. "Kamu tahu kenapa Lela gak menikah dengan siapapun sampai sekarang?" Bendy menggeleng. "Karena dia pernah bilang ke saya, dia gak cari lelaki sempurna. Dia cari lelaki yang tahu rasanya jatuh, tahu rasanya ditolak, tapi tetap berdiri dan berjuang." Bendy menelan ludah. Pak Dul menoleh. Dia bilang, "Kamu adalah orang itu." Kaki Bendy terasa lemas. Tapi ia tetap duduk tegak. Pandangannya mengabur oleh embun air mata yang tak bisa dicegah. "Tapi saya belum beri restu," lanjut Pak Dul. "Karena saya ingin lihat seberapa jauh kamu rela berjalan." "Saya siap berjalan sejauh apapun, Pak." Pak Dul menarik napas. "Baik. Saya kasih kamu waktu. 6 bulan dari hari ini. Buktikan ke saya bahwa kamu pantas berdiri di samping anak saya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Bukan dengan janji, tapi dengan teladan." Bendy mengangguk dalam. "Insya Allah, saya akan jaga amanah itu." Pak Dul menatap lurus ke matanya. Kali ini tidak ada tatapan curiga. Tidak juga benci. Hanya satu hal, kejujuran. "Kalau kamu kuat melewati 6 bulan ini, saya sendiri yang antar kamu ke pelaminan." Sejak malam itu, Bendy kembali bekerja lebih keras dari sebelumnya.
Ia bangun lebih pagi, bahkan sebelum ayam berkokok, membersihkan pekarangan masjid, menyapu jalan gang sempit yang jarang dijamah, bahkan membantu memperbaiki jembatan bambu kecil di belakang desa yang sudah lama rusak. Ia juga mulai mengajar anak-anak mengaji setiap malam. Bukan karena disuruh, tapi karena ia tahu, ilmu yang ia pelajari selama di lapas tak boleh dibuang sia-sia. Warga mulai melihatnya bukan sebagai bekas narapidana, tapi sebagai bagian dari desa. Seseorang yang bisa diandalkan. Dan itu membuat rasa hormat tumbuh perlahan. Di sisi lain, Lela memperhatikan semua dari jauh. Ia tak lagi datang setiap hari. Tapi ketika bertemu di masjid atau di acara warga, pandangannya tak pernah berubah. Teduh, penuh percaya. Satu hari, saat Bendi tengah membantu memperbaiki tangga rumah warga, seorang ibu menghampirinya. Mas Bendi, bisa tolong ajarin anak saya baca Quran? Dia masih terbata-bata. Insya Allah, Bu. Saya senang sekali. Jawabnya. Hari itu, hatinya sejuk. Karena ia tahu, perlahan, kepercayaan itu tumbuh. Dan 6 bulan. Bukan waktu yang lama jika ia isi dengan kerja keras, kejujuran, dan doa. Ia tak tahu apakah nanti akan mendapat restu. Tapi satu hal yang pasti, ia akan terus melangkah. Karena cinta, bukan hanya soal menggapai tangan seseorang, tapi tentang menjadi orang yang pantas untuk digenggam. 6 bulan. Bagi orang biasa, mungkin terasa sebentar. Tapi bagi Bendi, itu adalah serangkaian ujian yang panjang, waktu yang diisi bukan hanya dengan kerja, tapi dengan pengorbanan, kejujuran, dan diam-diam, rindu yang tak pernah ia sampaikan. Sejak pertemuan itu dengan Pak Dul, hari-hari Bendi berubah menjadi lebih dari sekadar perjuangan hidup. Ia tidak hanya mencari makan. Ia mencari wajah yang pantas untuk menyebut seseorang sebagai keluarga. Ia ingin menjadi orang yang bisa dipercaya, bukan hanya oleh Pak Dul, tapi juga oleh dirinya sendiri, bahwa ia tak lagi seperti dulu. Di minggu pertama, ia mulai memperbaiki bagian dalam rumahnya sendiri. Papan-papan dinding yang reot diganti perlahan. Jendela tua yang hampir roboh ia betulkan dengan kayu bekas dari proyek Pak Dul. Ia bahkan membuat sendiri rak buku kecil untuk menaruh mushaf dan buku harian yang selama ini hanya ditaruh di lantai. Pagi-pagi, sebelum adzan subuh, Bendi sudah berdiri di sumur, menimba air untuk masjid. Ia tak hanya membersihkan halaman masjid, tapi juga mengepel lantainya, menata sandal jamaah, dan sesekali membantu Pak Ustaz mengetik laporan keuangan masjid di laptop tua pinjaman kantor desa. Sore harinya, anak-anak mulai berdatangan ke rumahnya. Bendi mengajari mereka membaca Iqra dan Al-Quran. Tidak sedikit anak-anak yang bandel, suka lari-lari, kadang menumpahkan tinta atau mengacak-acak kertas. Tapi Bendi tak marah. Ia tertawa, ia sabar, dan yang paling penting, ia hadir untuk mereka. Semakin hari, kabar tentang perubahan Bendi menyebar ke seantero desa. Bu Marmi bahkan berkata dengan lantang di warung, "Kalau semua mantan napi bisa berubah kayak Bendi, saya rela jual bakwan gratis tiap Jumat." Tawa pun terdengar. Tapi di balik tawa itu, ada rasa hormat yang mulai muncul. Namun, meski banyak yang sudah luluh, tak semua bisa berubah dalam sekejap. Suatu hari, ketika Bendi sedang mengantar sembako dari kantor desa ke rumah warga miskin, ia dihentikan oleh Rojak, pria yang dulu melemparkan batu ke arahnya. "Weh!" Bendi menoleh. Rojak berdiri di depan warung, melipat tangan di dada. "Kamu pikir kamu bisa tutupi masa lalu kamu dengan sabit dan kitab suci?" Bendi diam. Ia menatap Rojak tanpa amarah. "Saya gak bisa menutupi masa lalu, Jak. Tapi saya bisa belajar untuk gak bikin masa depan yang sama buruknya." Rojak meludah ke tanah. Tapi kali ini, ia tidak lanjut bicara. Ia hanya diam, lalu berbalik ke dalam warung. Bendi melanjutkan langkahnya. Hatinya tahu, itu bukan kemenangan. Tapi itu tanda bahwa dendam perlahan kehabisan bahan bakar. Di bulan kelima, kantor desa mengadakan acara pelatihan Id untuk pemuda dan ibu-ibu. Bendi diminta menjadi narasumber. Awalnya ia ragu, tapi setelah diyakinkan oleh Pak Lurah,
Ia berdiri di depan layar proyektor, menjelaskan cara menyusun data, mengelola dokumen, dan membuat email. Suaranya sedikit gemetar, tapi tatapan warga yang hadir membuatnya perlahan percaya diri. Lela duduk di barisan tengah. Ia mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Tapi pandangan matanya bicara lebih dari cukup. Usai acara, Bendi menghampirinya. "Lela." "Iya, Mas." "Aku. Terima kasih ya." Lela menggeleng. "Saya yang harus terima kasih." Mereka berdiri dalam diam. Tak berani bicara terlalu banyak. Tapi waktu telah memberi tempat bagi keduanya untuk saling mengisi ruang-ruang kosong di hati yang pernah retak. Hari itu pun tiba. 6 bulan tepat sejak malam Bendi meminta waktu. Matahari bersinar cerah, dan langit biru bersih menggantung di atas desa. Bendi mengenakan baju koko putih bersih dan sarung lurik. Ia berdiri di depan rumah Pak Dul. Kali ini tanpa membawa singkong atau tanaman. Hanya dirinya, dan seluruh usahanya. Pintu terbuka. Pak Dul sudah menunggu. Duduk di kursi kayu tua dengan kemeja coklat dan celana panjang. "Masuklah," katanya. Bendi duduk. Tidak bicara terlalu banyak. Hanya menunduk dan menanti. Pak Dul mengambil sesuatu dari dalam laci. Sebuah amplop kecil berisi selembar kertas. Ia menyerahkannya pada Bendi. Bendi membuka perlahan. Di sana tertulis, "Saya, Dul Rahman, menyetujui lamaran Bendi bin Sastro terhadap putri saya, Lela binti Dul Rahman, dengan catatan bahwa pernikahan akan berlangsung setelah segala persiapan matang dan dengan ridho Allah." Tangis Bendi jatuh di tempat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang. Tapi bukan karena sedih. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu segala yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Pak Dul menepuk pundaknya pelan. "Pulanglah, temui Lela. Bilang padanya, dia boleh memilih sendiri hari baiknya." Bendi bangkit perlahan, menyalami tangan Pak Dul lama-lama. Tangannya gemetar, tapi genggamannya hangat. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Bendi berjalan ke arah sawah di belakang rumah Lela. Di sana, Lela sedang menyiram tanaman cabai. "Lela." Gadis itu menoleh. Bendi berdiri dengan amplop di tangan. Lela menatapnya. Lama, tanpa bicara. "Ayahmu sudah beri restu." Lela tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu," katanya pelan, "mulai sekarang, kita jalan bareng. Bukan cuma dalam susah, tapi juga dalam semua yang akan kita bangun." Dan di tengah sawah yang mulai keemasan, 2 jiwa yang pernah dipisahkan stigma dan luka, kini dipersatukan oleh waktu dan bukti. Bukan karena cinta datang cepat, tapi karena cinta sabar menunggu. Matahari pagi menyinari desa Sendang Wetan dengan hangatnya. Burung-burung kecil beterbangan di antara dahan jambu dan pisang, sementara embun terakhir menguap perlahan dari dedaunan yang bergetar halus ditiup angin. Hari itu, langit seperti ikut merayakan sesuatu. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi terasa dalam hati setiap orang yang menyaksikannya. Balai desa dihias sederhana. Daun kelapa muda dililitkan menjadi janur kuning yang membentuk gapura kecil di gerbang depan. Kain putih dan coklat menghiasi tiang-tiang, dan deretan kursi plastik tersusun rapi, menghadap ke pelaminan kecil dari bambu, yang dihias dengan bunga melati, mawar, dan anyaman daun kelapa. Di sisi kanan panggung, berdiri Bendi, mengenakan beskap coklat tua dan sarung batik. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, dan sorot matanya tenang. Tapi dalam hatinya, badai berkecamuk. Bukan karena ragu, tapi karena tak menyangka, jalan sejauh ini akhirnya membawanya ke titik ini. Ia sempat teringat hari pertama ia menginjak desa. Dengan baju tahanan oranye, wajah penuh debu, dan kepala tertunduk oleh hinaan yang menghujani dari segala penjuru. Ia bahkan hampir tak sanggup melangkah lebih jauh dari pertigaan. Tapi kini, semua langkah itu seperti batu pijakan yang membawanya menuju satu hal yang tak pernah ia pikir pantas ia terima. Sebuah keluarga baru. Suara MC terdengar menggetarkan ruangan. "Kami mohon hadirin berdiri."
Mari sambut mempelai wanita kita, Lela binti Dul Rahman. Dan saat langkah kaki terdengar mendekat, Bendi menoleh perlahan. Lela melangkah anggun dengan kebaya putih sederhana, jilbab krem, dan tatapan yang teduh seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Di balik senyumnya, tersimpan keteguhan hati yang hanya dimiliki oleh perempuan yang memilih dengan akal dan hati sekaligus. Di belakangnya, Pak Dul menyertainya, mengenakan baju koko dan peci hitam. Saat mereka berdiri berhadapan, mata mereka bertemu. Tak ada air mata, tak ada drama. Hanya getaran kecil yang menjalar dari ujung hati ke seluruh tubuh. Bendi menggenggam tangan Lela perlahan, dan dunia seakan berhenti sejenak. Setelah akad selesai dan ijab kabul diucapkan dengan lantang, para warga berdatangan memberi ucapan selamat. Beberapa yang dulu melempar caci kini menyalami dengan tangan gemetar. Tak sedikit yang menunduk dalam, malu atas prasangka yang pernah mereka tanamkan. Bu Marmi datang membawa sekotak kue. Mas Bendi, saya gak pernah nyangka. Tapi hari ini saya bahagia lihat ini semua. Bendi menunduk, menyalami tangan Bu Marmi dengan lembut. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah percaya lagi. Di belakang, Rojak berdiri diam. Ia tak masuk ke barisan tamu, hanya menonton dari kejauhan. Tapi ketika Bendi melihatnya dan mengangguk pelan, Rojak membalas dengan anggukan yang penuh rasa bersalah. Dan itu cukup. Setelah semua tamu pergi, dan langit mulai berganti warna menjadi jingga, Bendi dan Lela duduk berdua di tangga rumah panggung kecil yang disiapkan sebagai tempat tinggal sementara. Angin sore menyapa lembut. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak. Lela bersandar di bahu Bendi. Kamu capek? Enggak. Gak ada yang lebih ringan dari hari ini. Lela tertawa pelan. Padahal dulu kamu takut pulang. Bendi tersenyum. Karena dulu aku gak tahu. Pulang itu bukan soal tempat, tapi soal siapa yang menyambut kita di ujung jalan. Lela memejamkan mata. Tangannya menggenggam tangan Bendi erat-erat. Sekarang kamu tahu. Bendi menatap langit yang mulai gelap. Bintang pertama muncul malu-malu. Sekarang aku tahu. Rumah bukan cuma bangunan tua yang aku tinggali. Tapi kamu. Dan semua yang kita jalani bersama. Setiap peluh, setiap luka, dan setiap maaf. Malam itu, desa Sendang Wetan tidak bising. Tapi di sebuah rumah kecil di pinggir sawah, dua hati akhirnya bersatu. Dan jalan yang dulu terjal dan penuh batu, kini berubah menjadi jalan pulang yang sebenarnya. Penuh cahaya, penuh makna, penuh kehidupan baru. Dan semua itu, dimulai dari satu tumpukan batu, satu sabit, dan satu keyakinan bahwa masa lalu bukan akhir, melainkan pintu menuju perjalanan yang lebih berarti. Cerita selesai. Benarlah, bahwa tidak semua yang jatuh akan selamanya hina, dan tidak semua yang terbuang, tak bisa kembali pulang. Kisah Bendi bukan hanya tentang seorang mantan narapidana, tapi tentang bagaimana manusia bisa bangkit, membuktikan diri, dan memperjuangkan cinta dengan cara yang paling tulus. Karena rumah bukan tempat, tapi siapa yang mau menerima kita saat semua orang menolak. Sekian untuk kisah kali ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.